di benak masyarakat itu adalah pekerjaan hidroponik atau hobi hidroponik, hobi pensiunan gitu kan. Iya. Ibu-ibu gitu kan, hobi Iya. udah pensiun, gue mau ngapain nih uangnya nih? Ya udah gue bikin Heeh. hidroponik gitu kan ya. Heeh. Nggak gue jual nggak apa-apa, yang penting gue senang gitu kan. Nah, Mm-mm. tapi gimana kita caranya untuk melakukan itu untuk menyasar ke anak-anak milenials juga. Discussion kembali hadir bersama saya Yeni Yusra, dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Surya dari Tunas Farm. Hai Surya. Halo Mbak Yeni. Apa kabar Surya? Baik. Gimana kabar? Baik. Ini hijau-hijau sesuai dengan konsep dan rohnya Tunas Farm ya. Go green, Mbak. Yoi. Tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut, mungkin Surya bisa share Tunas Farm itu apa sih sebenarnya? Oke, jadi Tunas Farm itu kita startup ya. Kita baru berdiri baru selesai setup di bulan Desember gitu kan. Kita itu startup yang bergerak di bidang agriculture teknologi, Mbak. Gitu. Jadi gimana kita untuk mengakomodir kegiatan agriculture yang selama ini kita kenal konvensional gitu kan ya. Gimana kita menggunakan teknologi di sini. Di mana teknologi yang kita gunakan ini adalah IoT kan. Gitu. Jadi bagaimana cara menanam, dari cara seedling, dia menanam, hingga panen itu semua dikontrol oleh sistem nanti kita. Jadi konsep kita adalah plan by data. Gitu. Once data kita dimasukin, jadi udah tinggal sistem aja yang automation yang jalanin. Kalau kita lihat kan startup yang menyasar teknologi IoT di Indonesia masih sedikit banget ya. Yes. Meskipun kalau kita lihat sebenarnya potensinya besar gitu, seperti yang sudah dilakukan oleh eFishery dengan aquaculture-nya. Kalau dari Surya melihat sendiri dengan sektor yang disasar oleh Surya yaitu agriculture dengan basisnya IoT, kedepannya seperti apa sih? Apakah memang saat ini waktu yang tepat untuk mulai bisnis seperti Tunas Farm? Ya, memang kalau untuk startup yang basisnya IoT, memang kita masih kenal masih sedikit ya Mbak ya. Mungkin masih dihitung jari lah. Bisa gitu kan ya, yang memang sektorial yang didukung dengan teknologi gitu kan, karena kan dia perikanan didukung dengan teknologi. Kalau kita kan di perkebunan ya, pertanian didukung dengan teknologi gitu. Nah kalau untuk di tahun 2021 ini mungkin hype-nya akan kalau saya bisa lihat ya akan naik ya Mbak ya, karena pertama yang di komunitas hidroponik sendiri itu kan sudah mulai hype. Jadi waktu itu Tunas masuk ke dalam komunitas hidroponik, itu responnya bagus banget dari mereka. Jadi mereka kayak seperti ingin mengcopy lah, bisa dibilang gitu, ingin memiliki teknologi seperti Tunas Farm gitu kan. Karena yang kita tawarkan di sini kan bukan hanya sekedar alatnya aja, tapi di sini benar-benar holistik konsep gimana kita untuk control environment-nya Mbak. Gitu. Jadi mereka tertarik untuk kalau sekarang kan misalkan mereka menanam di greenhouse katakanlah gitu ya, itu kan dia masih terpengaruh oleh cuaca dari matahari gitu kan, dari hama dan lain-lain. Sedangkan kalau yang Tunas Farm tawarkan konsepnya kita kan indoor farming, di mana kita mengkontrol semua suhu, kelembaban, dan juga kan kita protect semuanya supaya nggak ada hama yang masuk. Jadi yield-nya pun atau produktivitasnya makin meningkat gitu Mbak. Kalau kita lihat kan glasshouse ini lebih kepada industri yang besar ya, untuk consumer, untuk base-nya consumer atau home atau skala yang kecil gitu ya. Kayaknya nggak bisa ya bikin glasshouse sebesar seperti yang sudah dilakukan oleh bisnis-bisnis besar sebelumnya. Apakah karena alasan itu akhirnya Tunas Farm masuk untuk menyasar ke konsumer langsung, menawarkan teknologi yang nggak kalah dengan bisnis yang besar, tapi dengan gaya dan metode yang lebih applicable gitu, relatable. Yes, exactly Mbak. Jadi memang kita konsepnya itu kita pain point-nya ya. Kalau dari orang-orang itu kan, pertama kita punya pain point kalau misalkan kita mau bertani gitu kan. Kalau mau bikin greenhouse itu kan minimal harus sekitar 200 sampai 500 meter persegi gitu ya. Wah. Nah, itu jadi untuk dapat produktiviti ya, untuk mendapatkan produktiviti yang bagus ya, yield-nya itu mungkin sekitar 200 sampai 500. Under 200 itu mungkin masih bisa dikategorikan sebagai hobi. Belum termasuk sebagai industri gitu loh Mbak. Kita ada tingkatannya juga gitu kan. Jadi kalau udah bicara 200 500 serius gitu ya, serius dalam berbisnis gitu kan, hidroponik. Lalu konsep itu mungkin nggak semua orang bisa ya. Jadi mungkin dari keterbatasan capitalnya, lalu kemampuannya dan lain-lain. Lalu yang kedua, kalau kita menggunakan teknologi gitu kan, katakanlah teknologi environment control. Jadi kita harus menyiapkan
yang namanya artificial light. Kita punya itu kan pakai LED, nggak pakai sinar matahari ya Mbak ya. Nah itu capex-nya atau investment-nya akan lebih besar lagi, akan lebih bengkak lagi. Nah dari situ dari dua pain point itu gimana kita untuk mengembangkan sistem pertanian yang modern menggunakan IoT dan control environment, tapi dengan lahan yang tidak terlalu besar gitu kan, dan possible dilakukan di urban atau di tengah-tengah pemukiman atau tengah-tengah masyarakat kota ya gitu. Nah jadilah kita mencoba mendekatkan langsung ke konsumernya langsung, jadi kita bisa menerapkan farm to table Mbak. Setelah kita panen kita bisa langsung antar makanannya sehari gitu, dalam sehari ya. Ya. Gitu. Seru banget ya, jadi ngajarin orang untuk jadi petani tapi nggak usah jauh-jauh, di rumah sendiri juga bisa gitu. Yes. Tapi kalau Surya lihat tren ini sebenarnya didorong karena pandemi nggak sih? Karena kan kita lihat awal-awal pandemi banyak banget orang Indonesia tuh yang bukan cuma tanaman hias tapi mau jadi petani juga, meskipun skalanya mungkin cuma 2 pot atau 3 pot, tapi mereka bilang ya daripada beli kan bisa langsung dimakan atau bisa dimasak dengan cara bertani sendiri. Artinya apakah pandemi mempercepat akselerasi atau sebenarnya Surya ngelihat 2019 trennya sudah ke arah sana? Kalau yang Tunas mulai itu kan kita research and development-nya dari tahun 2019 Mbak. Gitu. Nah dari 2019 itu mulai hidroponik sih belum terlalu kedengeran ya, tapi udah ada pergerakannya sedikit-sedikit. Nah, dan itu masih di Jakarta ya? Atau di luar Jakarta justru? Di luar Jakarta. Wow. Itu banyak di luar Jakarta. Untuk komunitas hidroponik itu banyak ya di luar Jakarta. Nah, terus tahun 2020 saatnya pas pandemi masuk gitu ya, COVID masuk di Indonesia, mungkin jadi trigger ya, bisa jadi trigger gitu ya. Jadi orang-orang beralih lebih aware sama makanannya gitu kan. Lalu daripada kita beli bersentuhan dengan orang, terus ke pasar dan lain-lain, itu kan jadi suatu ketakutan tersendiri ya di pandemi ini. Jadi better ya kita tanam aja apa yang bisa kita tanam, ya kita tanam aja, mungkin seperti itu. Oke, lumayan ya. Jadi mendorong orang untuk jadi lebih kreatif lagi. Tapi dari sisi teknologi yang ditawarkan dan dari harga yang diberikan, apakah terjangkau dan mudah nih? Karena kan kalau dilihat sih bukan cuma kalangan millennials aja kan yang mau mencoba, mungkin ibu-ibu juga pengen mencoba kan, karena banyaknya waktu senggang di rumah gitu. Se-approachable apa sih teknologi yang ditawarkan oleh Tunas Farm, Surya? Kalau untuk teknologi yang kita tawarkan ke end user, terutama untuk HomeKit-nya, kita itu emang akan ke sana sih Mbak. Cuman saat ini kita belum menawarkan itu karena kita masih melakukan semacam validasi dan juga edukasi market ya. Tentang hidroponik, tentang bagaimana. Jadi kita open kalau orang-orang mau datang ke ruko kita gitu kan, ke farm kita open. Jadi mereka bisa melihat, belajar bagaimana sih cara hidroponik. Oh ternyata bisa atau di dalam ruangan kayak gitu kan. Oh pakai lampu tuh bisa tuh. Jadi sekarang masih banyak orang yang mengira di ruangan tuh nggak mungkin gitu loh. Di ruangan tuh nggak mungkin, pakai lampu tuh nggak mungkin gitu. Jadi masih diragukan. Jadi kita untuk sekarang ini mungkin tahap kita adalah tahap validasi dulu bahwa bertanam di dalam rumah itu possible. Tapi dengan alat-alat yang udah kita provide gitu ya Mbak ya. Nah nanti kalau dibilang tadi mungkin ini ya jadi satu di benak masyarakat itu adalah pekerjaan hidroponik atau hobi hidroponik, hobi pensiunan gitu kan. Ibu-ibu gitu kan, hobi udah pensiun, gue mau ngapain nih uangnya nih, ya udah gue bikin hidroponik gitu kan ya. Nggak gue jual nggak apa-apa, yang penting gue senang gitu kan. Nah tapi gimana kita caranya untuk melakukan itu untuk menyasar ke anak-anak millennials juga, yaitu dengan ini Mbak. Jadi kita mau punya konsep itu menjual HomeKit yang memang affordable lah buat mereka. Jadi nggak terlalu besar juga rumahnya, lahannya gitu kan. Tapi dia bisa cukup lah untuk dia bikin salad gitu kan ya, menanam selada gitu yang buat dia nikmatin sendiri. Gitu. Tapi end goal-nya apakah hanya mengajarkan mereka menjadi petani rumahan atau akhirnya bisa menjadi seller juga yang bisa dijual ke berbagai channel? Seperti apa Surya? Oh iya, kalau untuk itu kita memang udah mempersiapkan untuk skala partnership ya Mbak ya. Gitu. Jadi kalau orang-orang yang memang dia punya keinginan untuk menjadi petani urban gitu kan ya, untuk menjalankan bisnis hidroponik di dalam ruangan, tapi mereka mungkin masih pengen belajar lagi, nah itu kita bisa Tunas Farm bisa memfasilitasi itu gitu. Tapi potensinya memang benar-benar cuma ke end consumer aja ya Surya ya, nggak mau menyasar ke B2B atau langsung ke petani di daerah yang mungkin sekarang masih punya kendala. Depannya akan seperti itu nggak sih?
akan menjadi berkontribusi kepada petani di Indonesia, atau fokusnya Tunas Farm memang hanya untuk end consumer aja, untuk petani rumahan gitu? Oh, oke. Jadi kalau untuk konsep untuk menyasar petani yang konvensional gitu Mbak ya, berarti kan balik lagi nih, petani yang seperti apa, kan ada petani yang memang petani komoditas gitu kan ya, kayak jagung, padi gitu kan. Ada petani yang hortikultura, ada petani yang apalagi gitu. Nah, kita kan ranahnya memang petani hortikultura nih, sayur-sayuran gitu kan ya, yang memang tidak gede-gede tanamannya gitu kan ya. Nah, mungkin konsep ini kita akan ke sana, tapi untuk awal-awal ini kita terlalu dini lah untuk menyasar mereka. Karena pertama, kita mau mencoba proven dulu dari si Tunas Farm, sistem kita seperti apa, teknologi proven, terus juga kita benar-benar bisa untuk meningkatkan productivity gitu kan untuk sayurannya. Mungkin nanti nextnya kita bisa ekspor gitu kan ya. Nah, mungkin nanti ada keinginan dari petani-petani lain untuk hijrah gitu loh. Dari yang konvensional mungkin dia pengen ya udahlah, kalau ada teknologi yang lebih bagus, kalau ada yang memang untuk productivity-nya lebih bagus, hasil kita bagus, nggak kena hama, ya kenapa enggak gitu kan. Nah, nanti tinggal komunikasi gimana dengan pihak-pihak lah gitu ya, kayak pemerintah dan lain-lain, itu sih semua bisa memungkinkan gitu. Karena meskipun masih baru, tapi kan dari awal Tunas Farm memang sudah menawarkan teknologi gitu ya. Sementara kalau kita lihat startup yang menyasar pertanian kebanyakan hanya menjadi perantara sebagai marketplace gitu ya, yang menjual, mengumpulkan gitu kan. Kalau gue sih ngelihatnya bakal ada potensi untuk kolaborasi nggak sih dengan startup-startup yang sekarang makin besar namanya gitu ya saat pandemi, sebut saja seperti Sayurbox, Tani Hub gitu ya. Ada arah ke sana nggak sih Tunas Farm supply teknologi, kasih advice gitu, dan mereka bisa melakukan konsolidasi antara petani dan teknologi melalui kolaborasi? Oh iya, itu memang udah kita pikirin banget ya. Jadi karena kita kan seru banget nih. Dengan kalah sama e-commerce gitu kan. Iya, betul. Karena kan kita kan di era yang semua serba collaboration ya Mbak ya. Jadi kita nggak selalu kompetitif yang sikat sana sikat sini gitu kan. Sekarang kan eranya kolaborasi, anak-anak milenial semuanya kita gandeng semua gitu kan. Jadi kalau ada yang kita bisa kolaborasiin, kenapa enggak? Kenapa kita harus menutup gitu kan ya? Kalau teknologinya mungkin nanti ya semua orang pasti bisa pelajarin kan. Cuman at the end kalau kita bisa membantu dia lebih cepat, akselerasinya kan lebih baik gitu ya. Nah, kalau untuk masalah dengan ya bisa dibilang offline off-taker gitu kan ya, kayak Sayurbox, Tani Hub, itu kita sangat-sangat membuka kerjasama nanti. Kalau memang productivity kita juga bisa sekarang kan masih skala kecil ya di Ruko ya. Nah, nanti kalau udah bisa scale up lagi, kita pasti open sih ke mereka juga. Seru banget nih, Daily Social akan terus menantikan kesempatan kerjasama ke depannya. Tapi kalau misalnya kita kilas balik nih Surya, sebenarnya apa sih trigger untuk Surya menghadirkan startup berbasis IoT ini dengan agriculture, dan so far tantangannya apa sih untuk bisa menghadirkan startup IoT di Indonesia? Kalau triggernya sendiri yang saya ingin menampilkan startup agriculture gitu ya dengan IoT, karena pertama memang di Amerika gitu kan ya, di US itu kan semuanya sudah agriculture itu mungkin semuanya sudah teknologi mainnya Mbak gitu kan. Tapi kenapa kok kita yang memang terkenal negara agraris gitu ya, katanya negara agraris, tapi kok belum ada nih perkembangan teknologinya gitu ya. Mungkin coba saya coba bisa dibilang kita nekat lah, bisa dibilang modal nekat kan ya. Jadi yang penting hajar dulu aja, kita show dulu aja gitu, go show dulu aja, nanti gimana masyarakat menerima atau enggak kan balik lagi ke market kan. At the end kan market yang akan menentukan gitu kan, market dan juga mereka bisa melihat gitu kan, harus proven dulu kan gitu, harus proven baru mengikuti gitu sih Mbak. Seru juga ya, meskipun masih baru tapi potensinya memang besar sekali ke depannya gitu. Meskipun mungkin banyak banget channel-channel yang harus dimanfaatkan oleh Surya dan tim gitu. Oke, pertanyaan terakhir nih Surya, prediksi Surya dong untuk bisnis agriculture di Indonesia, terutama untuk Tunas Farm yang menghadirkan teknologi IoT. Tahun 2021 ini seperti apa sih? Apakah akan lebih terdongkrak lagi nih karena sudah di-trigger tahun 2020 kan? Ya sih, hopefully sih memang agriculture makin seksi lagi ya Mbak ya, jadi nggak akan dilirik gitu ya, karena kan 2020 itu kan banyak juga kayak berita-berita di media massa gitu ya, kayak bisnis anti pandemi gitu kan ya, anti krisis gitu ya, kalau yang agriculture ya mungkin dengan itu
jadi lebih melihat lagi ya peluang-peluang di agriculture sebenarnya masih banyak banget sih yang bisa kita explore gitu kan ya, nggak cuman hanya sekedar cangkul dan tanah doang loh gitu. Jadi harus banyak orang-orang anak-anak muda juga yang penggiat-penggiat teknologi tentunya bisa menciptakan teknologi-teknologi yang apa ya, bisa dibilang terobosan baru nih di bidang agriculture gitu kan. Karena ya pertama ya agriculture juga menjadi salah satu penyumbang apa ya devisa terbesar juga kan buat negara kita gitu. Jadi ya harus benar-benar semua harus kolaborasi sih gitu. Seru banget ya. Karena berdasarkan beberapa interview yang dilakukan oleh Daily Social, udah banyak nih visi sekarang yang kita milihnya agriculture loh, even seperti CVC yang base-nya bank gitu ya, bukan cuma fintech, sekarang fokus mereka agriculture juga udah mulai dilirik. Jadi good for you deh Surya, udah masuk ke sektor yang tepat dan hopefully bakal lebih berkembang lagi buat Tunas Farm ya. Ya, amin. Thank you Surya atas waktunya. Thank you, bye Selamat untuk kembali ya. Ya, thank you ya. Oke, bye-bye. Bye.